Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin tsumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadani wa arsyadakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah masih mencurah limpahkan kepada kita semuanya limpahan nikmat sehingga kita bisa hadir di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan setiap jengkal tanah yang kita injak, yang kita duduk di atasnya, yang kita sujud di sana, kelak di hari kiamat akan bersaksi untuk menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada kedua hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama pewaris beliau, juga kepada umat-umat beliau yang masih setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ulum rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah dengan tema yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan secara global, tetapi beliau malah menyampaikan secara spesifik berkaitan dengan keluarga. Tema kita adalah agar hubungan yang kita jalin di dunia ini bisa langgeng sampai dengan akhirat. Ya. Utamanya memang hubungan keluarga. Ya, tetapi yang kita ingin garis bawahi karena kita adalah makhluk sosial, kita berhubungan hampir dengan setiap manusia yang kita kenal. Ya, di tempat kerja ya kita berhubungan dengan mereka sebagai rekan kerja, rekan bisnis. Ya, kalau di rumah tentu berhubungan dengan manusia, dengan istri dan anak-anak ya sebagai rekan kehidupan, rekan hidup. Ya, membina rumah tangga. Begitu juga dengan tetangga, dengan kawan atau sahabat kecil, ya, semuanya kita melakukan hubungan-hubungan dengan manusia yang lainnya karena memang kita makhluk sosial. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah diberitahu oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya kehidupan ya, itu bukan hanya saat di dunia saja, tetapi juga nanti bahkan
ada kehidupan yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Makanya sering sekali kalimat Allah dan Rasulnya itu ya menyebutkan tentang keimanan kepada Allah sekaligus keimanan kepada negeri akhirat. Ya, man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir. Kalimat itu ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis. Jadi Allah kalau menyebutkan biasanya rukun iman itu ada 6. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat dan Rasulullah menyebutkan di beberapa hadis, itu yang sering disandingkan adalah keimanan kepada Allah dan keimanan dengan negeri akhirat. Ya. Kenapa? Agar kita itu mawas diri ketika melakukan sesuatu di dunia. Orang-orang yang tidak beriman dengan negeri akhirat itu tandanya mereka akan merasa aman dengan perbuatan apapun yang mereka lakukan di dunia. Apalagi kalau mereka ini orang pinter, ya, bisa mengelabuhi manusia yang lainnya sehingga kejelekannya, kejahatannya tidak diketahui oleh manusia yang lainnya. Atau ketika dia bermaksiat dalam kondisi sedang sendirian. Kalau dia orang yang pinter, berarti kejahatannya dia bisa menutupi meskipun dia melakukan di tengah keramaian. Atau ada manusia yang dia ketika berada seorang diri melakukan maksiat, dan itu dia lakukan seperti dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu beriman dengan kampung akhirat, ya, minimal itu akan menjadi lompatan berpikir sebelum melakukan kejahatan, kemaksiatan. Meskipun kalau saya mau, orang-orang tidak akan tahu kalau saya berbuat jahat. Meskipun saya tahu ketika saya melakukan perbuatan ini, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya karena saya sendirian. Tapi kalau dia beriman dengan negeri akhirat, Allah Maha mengetahui, dan semua yang saya kerjakan saat ini di dunia, ya, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di kampung akhirat. Ya, maka dengan keyakinan bahwa hidup kita bukan hanya di dunia, tapi hidup kita juga sampai akhirat, maka kita ingin sekali hubungan-hubungan baik yang kita jalin dengan manusia yang lainnya di dunia ini, kita saling tolong menolong, ya, sewaktu hidup di dunia dan berhubungan dengan mereka. Bagaimana hubungan ini, kemudian perasaan cinta ini saling bantu-membantu, saling peduli di antara manusia yang menjalin hubungan itu bisa nanti berlanjut sampai akhirat. Kita tidak ingin melihat sahabat kita mendapatkan keburukan sewaktu di dunia sehingga kita akan membantu dia. Apalagi kalau itu terjadi kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Bagaimana perasaan ini, kejadian ini juga akan berlanjut sampai nanti kita di kampung akhirat. Saat seorang istri, ya, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala tapi bisa ditolong oleh suaminya. Saat seorang suami ya sudah akan diancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala, tetapi seorang suami ini kemudian bisa ditolong oleh istrinya. Ini kita harapkan. Bagaimana hal itu bisa kita dapatkan? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa kejadian, ya, kejadian di kampung akhirat nanti berhubungan dengan hubungan yang dijalin oleh manusia sewaktu di dunia. Para ulama kemudian menjelaskan kepada kita, yang pertama, ada orang-orang yang bertemu di dunia dan bertemu sampai di akhirat. Ada orang-orang yang bertemu, berkumpul sewaktu di dunia, dan mereka bertemu juga, berkumpul juga sampai di akhirat. Bahkan ada
orang-orang yang tidak pernah ketemu di dunia, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu karena mungkin beda zaman, tapi di akhirat Allah kumpulkan mereka. Ya, Allah kumpulkan mereka. Orang-orang yang bertemu di dunia dan bertemu di akhirat itu ya tadi ada dua. Ada orang yang sewaktu di dunia berkumpul, di akhirat juga berkumpul, tapi kumpulnya ada yang kumpul di surga, ada yang kumpul di neraka. Waliyadzubillah. Ya. Ada yang kumpul di surga, ada yang kumpul di neraka. Bahkan orang yang tidak ketemu di dunia itu akan Allah pertemukan di akhirat, juga pertemuan mereka kalau nggak di surga ya di neraka. Kalau nggak di surga di neraka. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang-orang musyrik, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia itu mereka berangan-angan kalau mereka bisa bertemu dengan istrinya, bisa bertemu dengan suaminya, bisa bertemu dengan anaknya, bisa bertemu dengan orang tuanya. Tapi tujuannya mereka akan menjadikan mereka semuanya itu, sanak saudaranya, keluarganya, sebagai tebusan dirinya agar bisa selamat dari azab neraka. Seandainya saya ketemu sama istri, saya akan minta sama Allah biar istri saya yang diazab, saya diselamatkan. Kalau saya ketemu sama anak-anak saya akan minta kepada Allah agar mereka saja yang diazab dan aku diselamatkan dari azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berandai-andai seandainya bisa ketemu. Ya, kenapa? Karena mereka memang dipisahkan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan hal ini dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Orang mujrim, para pendosa, orang-orang musyrik, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala berkeinginan seandainya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu, ya, bibani, dengan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhihi, dan dengan istrinya atau dengan saudaranya. Bahkan bukan hanya itu, wa fasilatil lati tuwih, dan kaum familinya yang melindunginya sewaktu di dunia. Ya. Jadi orang-orang yang sudah sadar akan masuk neraka itu berangan-angan kalau seandainya ketemu sama anak, sama istri, sama sanak famili yang dahulu suka membantu dia sewaktu di dunia, dia menginginkan biar mereka menjadi tebusan agar dirinya bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih. Ya, dan orang-orang yang di atas bumi seluruhnya, ya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Ya. Berarti ada orang-orang yang bertemu di dunia tetapi tidak bertemu di akhirat. Ya, tidak bertemu di akhirat. Dan yang unik adalah ada orang-orang yang tidak pernah ketemu di dunia, tidak pernah kenal, ya mungkin karena kita tinggal di Lampung, ada orang yang tinggal di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, nggak kenal kita. Kita mungkin mengenalnya kalau hari ini dari media sosial, tapi orang itu nggak mengenal kita. Atau kita cuman dengar namanya,
Tapi tidak pernah ketemu sama orangnya karena beda zaman. Mungkin orang itu sudah hidup ratusan tahun yang lalu, tapi namanya masih sering-sering disebut, sehingga kita tahu. Tapi kita tidak pernah ketemu. Tetapi Allah pertemukan, bahkan Allah kumpulkan di akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mencintai orang lain. Yang karena kecintaannya itu, kemudian dia mengikuti perilaku orang yang dicintai. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, kita mencintai para ulama, kita mencintai Imam Abu Hanifah, kita mencintai Imam Malik bin Anas, kita mencintai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kita mencintai Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah kenal di dunia, tapi karena kecintaan kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan, memperjumpakan kita dengan mereka. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. Dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama maksudnya di akhirat, dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minan nabiyyin. Kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Adam. Waduh banget ya kan. Coba Nabi Adam, Nabi Nuh nggak pernah ketemu. Nabi Ibrahim tidak pernah ketemu. Kita cuma bisa hafal nama-namanya, itu pun cuma 25 orang, 25 nama. Kita kenal, kita tahu namanya Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Ayyub, Nabi Syu'aib, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak kenal, tidak pernah ketemu. Tapi orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faulaika ma'a, maka mereka akan bersama-sama di akhirat. Ya, akan bersama, akan dikumpulkan alladzina an'amallahu 'alaihim, dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, para sahabat. Ya, orang-orang yang jujur imannya. Kita juga nggak pernah ketemu sama Abu Bakar, kita nggak pernah ketemu sama Umar, kita nggak pernah ketemu sama Utsman, kita nggak pernah ketemu sama Ali. Ibu-ibu juga nggak pernah ketemu sama Ibunda Khadijah. Mungkin kalau ketemu tanya sama Ibunda Khadijah, ya Ibunda, gimana caranya biar suami saya nggak nikah lagi seperti Rasulullah sebelum engkau meninggal dunia? Mungkin gitu tanya. Kita mencintai membaca biografinya, kecerdasan Ibunda Aisyah, ibu-ibu, tapi tidak pernah ketemu sama ibunda-ibunda, ya, ibunda kita, istri-istrinya Rasulullah SAW. Ya, tapi kalau kita mentaati Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Maka dengan dasar kecintaan kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita bersama dengan para sahabat yang kita cintai. Wasyuhada, orang-orang yang gugur mendapatkan kesyahidan. Ya. Itu juga sekarang sudah jarang. Ya. Yang paling memungkinkan adalah wassolihin, dan akan bersama dengan orang-orang yang solih.
Ya, makanya kita mencintai para ulama. Ya. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada mereka dibuktikan, harus dibuktikan. Kalau cuma ngaku-ngaku cinta, semua orang bisa mengatakan, tapi pengakuan cinta itu harus dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Yang menuruti kemauan orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama istri kita hamil muda, jam 2 malam, itu ngelilir dari tidur, Pak, aku pingin soto, jam 2 malam dagang soto nondi. Tapi ya kita ya bangun, cuci muka, ngeluarin motor, ya keliling Bandar Lampung nyari soto. Kenapa? Ya karena cinta. Wes mau alasannya apa daripada ribut Ustaz, alasannya apapun tapi tetap ujung-ujungnya karena cinta. Wong istri kita bisa hamil juga gara-gara kita. Jadi bukti cinta itu adalah mengikuti, menuruti apa yang dimau oleh sang kekasih, orang yang kita cintai. Nabi itu pingin kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu pingin ya, kita menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang cinta kepada Nabi, ya kita ikuti apa yang beliau inginkan sebagai orang yang kita cintai. Itu adalah pembuktian cinta yang jujur kepada para nabi, para sahabat dan para ulama. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah para nabi, para sahabat, para syuhada, para ulama, para solihin, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, teman yang sebaik-baiknya. Ini contoh bahwasanya ada orang-orang yang tidak bertemu sewaktu di dunia, tetapi nanti Allah temukan, bahkan Allah kumpulkan mereka di akhirat, dan dalam hal ini Allah kumpulkan mereka di dalam surganya. Mungkin pernah kita bahas ya di dalam As-Sirah An-Nabawiyah di tempat ini, ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah tentang huru-hara hari kiamat, dari ba'da subuh sampai zuhur, sholat zuhur lanjut sampai asar, lanjut lagi. Kemudian ada seorang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, matas sa'ah. Wahai Rasulullah, yang engkau ceritakan itu kejadiannya, terus kapan terjadinya? Nanti kalau terjadi begini, ya gunung akan berterbangan, hancur menjadi debu, langit runtuh, itu mengerikan. Nah iya, memang kayak gitu ceritanya, tapi kapan harinya? Itu orang Arab Badui. Sahabat sudah takut, waduh gimana nanti kalau hari kiamat, amal soleh saya sudah cukup apa belum? Arab Badui mikirnya, nah kapan itu dan ini? Kata Rasul SAW, wa madza a'dadtu laka, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari itu? Itu urusan Allah. Kapan datangnya kiamat itu urusan Allah. Urusan kamu itu yang sudah kamu siapkan apa? Ya. La syai', kata Rabbani itu saya tidak nyiapkan apa-apa. Illa anni uhibbullah war rasul. Ya. Kecuali saya itu cuma cinta sama Allah dan saya cinta sama Rasulnya. Saya nggak nyiapkan apa-apa. Saya cuma mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, almar'u ma'aman ahbabta, bahwasanya seseorang itu di hari kiamat nanti akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Karena itu tadi, biasanya orang itu kalau sudah cinta akan mengikuti apa yang dikehendaki orang yang dicintainya. Anak-anak muda itu cinta sama artis, cinta sama pemain band, ya, rambutnya bagaimana, pemain sepak bola, itu yang dicintai idolanya, pakai baju apa,
ikut beli baju yang seperti itu meskipun KW harganya 30.000 ya. Tapi mirip-mirip, dimirip-miripkan. Cukur rambutnya bagaimana diikuti. Ya, maka karena dia mengikuti keburukannya, bisa jadi karena dia melakukan keburukan sebagaimana orang yang dicintai melakukan keburukan, di akhirat dia kumpul bareng. Sebagaimana kita ketika mencintai orang-orang soleh, ya, kita membaca sirahnya Abu Hurairah, bahwasanya beliau sekali duduk itu zikirnya minimal 400 kali sekali duduk. Kalau duduknya 5 kali setiap habis sholat 5 waktu, berarti 400 kali 5, 2000 kali. Nah, kita kan cuma 33, 100. Itu kadang-kadang kalau buru-buru ya astagfirullah, menyat metu masjid. Nah, kita kan kemudian mengikuti jalannya meskipun tidak bisa sama persis seperti mereka. Ya kalau mereka 2000 kali berzikir dalam sehari, ya kita 200 lah minimal. Itu baru kita ngaku-ngaku cinta kepada sahabat Abu Hurairah. Ada juga itu tadi, orang yang tidak bertemu di dunia, tapi Allah pertemukan mereka di akhirat, tapi kumpulnya bukan di surga, tetapi waliyadzubillah di neraka. Contohnya saja, orang-orang yang meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Kata Rasulullah, mereka akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dan dengan Ubay bin Khalaf. Ini orang wis wong biyen banget nih. Siapa yang pernah ketemu sama Qarun? Enggak ada. Siapa yang pernah ketemu sama Fir'aun zaman Nabi Musa? Enggak ada. Siapa yang pernah ketemu sama Haman? Pernah ketemu dengan Ubay bin Khalaf? Enggak ada. Tapi mereka yang meninggalkan sholat secara sengaja, di akhirat Allah kumpulkan. Tentu saja di dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad. Ya. Beliau mengatakan man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najahun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga sholat, utamanya sholat 5 waktu, maka ia akan mendapatkan nuran, cahaya, wa burhanan, petunjuk, wa najatan, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaganya, dia meninggalkan sholat 5 waktu itu, maka ia tidak mendapatkan cahaya, dia tidak mendapatkan petunjuk, dan dia tidak mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan nantinya mereka yang meninggalkan sholat itu pada hari kiamat ma'a Qarun, akan bersama dengan Qarun, wa Fir'aun, akan bersama dengan Fir'aun, wa Haman wa Ubay ibni Khalaf, dan akan bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Wa'alaikumsalam. Ya, tapi memang penasaran sih Ustaz. Sakjane iki Qarun iki kaya ngopo gitu ya. Memang gue penasaran Fir'aun itu kayak apa ya? Jangan lah, enggak usah. Penasaran itu mbak ya sama Rasulullah gitu. Penasarannya tuh kok bisa seorang manusia tapi keringetnya lebih harum dari kasturi. Kok bisa ada seorang laki-laki yang kulitnya halus salju? Kok bisa laki-laki yang setiap orang yang memandangnya pasti akan takjub? Itulah penasaran sama Rasulullah. Penasaran sama Qarun, enggak ada gunanya.
Ya, penasaran sama Rasulullah. Penasaran sama Utsman. Pak Jani Utsman nih orangnya kayak apa kok pintar banget bisnis. Duitnya nggak habis-habis. Ya, saya mau tanya gimana metode bisnisnya itu bisa sukses nih itu, tapi kan sudah di akhirat. Sudah di akhirat. Nah, ada kalau tadi contoh orang yang tidak bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Ya, yang tidak pernah ketemu sama para nabi, para sahabat, para ulama, para syuhada, para solihin, tetapi di akhirat kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Nah, yang kita bahas adalah kita yang bertemu di dunia, ketemu sama istri, sama anak-anak, ketemu sama tetangga, ketemu sama kawan kecil, sehingga menjalin hubungan ya teman karib, teman kerja, teman kantor dan lain sebagainya. Bagaimana caranya kita ketemu sama mereka di dunia ini sampai nanti kita bisa bertemu dan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, rata-rata hubungan yang dijalin oleh manusia di dunia ini nanti di akhirat itu akan saling bermusuhan. Rata-rata. Ya. Rata-rata manusia yang punya teman akrab banget di dunia, wis pokoknya saka cilik mangan turu dolan bareng, mondar-mandir ke sana bareng, ya. Bahkan nikah maunya barengan. Nanti sudah punya keluarga masing-masing, acara keluarga, rekreasi keluarga juga maunya bareng-bareng. Ya, sampai dulunya dari kecil bersahabat, punya istri, istrinya juga jadi sahabat, punya anak-anak mereka masing-masing jadi sahabatnya lagi. Tapi rata-rata hubungan itu nanti di akhirat ya bahkan akan saling bermusuhan, menjadi musuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, al-akhillau, akhilla itu kekasih. Ya. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah. Ya, kekasihnya Allah. Kekasih itu yaitu tadi. Ya, bisa antara suami dan istri, orang tua dan anak. Bisa antara teman kecil, teman kerja, ya teman kampung, tetangga, al-akhilla. Orang-orang yang saling mengasihi di dunia, yauma idzin, kalau sudah sampai di akhirat, ba'duhum li ba'din aduun. Ya, sebagian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Sebagian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali siapa yang mendasari hubungan cinta kasih itu dengan dasar ketakwaan. Ya, dengan dasar ketakwaan. Kalau kata illa itu mesti karena jumlahnya lebih sedikit daripada yang dikecualikan. Misal di dalam kelas sekolah, anak-anak sekolah. Ya. Ini semua siswa di kelas ini semuanya lanjut, ya, naik, lulus, illa, kecuali. Mesti kecualinya yang disebutkan sedikit. Ya. Kalau di situ ada 40 anak, disebutkan semua siswa di kelas ini semuanya lulus. Kecuali, itu nggak mungkin 30 orang, nggak mungkin. Ya. Oh, jumlahnya cuman 40. Masih kecuali 2 orang. Kecuali 1 orang. Kecuali 3, masih gitu. Yang dikecualikan meski jumlahnya lebih sedikit.
Termasuk ini. Teman-teman akrab di dunia, orang-orang yang menjalin kasih sayang di dunia, yauma idzin, tapi nanti di hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun, sebagian mereka akan menjadi musuh dari sebagian yang lain, illal muttaqin. Berarti sedikit orang yang membina rumah tangga di atas ketakwaan itu jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang membina rumah tangga di atas kemaksiatan kepada Allah. Orang yang berteman di atas ketakwaan itu jauh lebih sedikit daripada orang yang berteman karena untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau hari kiamat itu bahkan belum sampai di akhirat loh ya, baru kiamat nih. Ya, tapi itu sudah gerbang akhirat, Itu anak nggak peduli sama orang tua nggak peduli sama anak, nggak peduli sama tetangga, nggak peduli. Ya. Ayat yang sudah kita hafal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari, maksudnya hari kiamat, ketika manusia itu yafirrul mar'u min akhihi, lari dari akhi saudaranya. Lari dari saudaranya. Saya punya adik 2, punya kakak 4. Pada hari kiamat itu dia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia juga lari dari umminya, dari ibunya, wa abi, juga dari bapaknya, nggak mau peduli sama apapun yang menimpa mereka. Dia itu punya kesibukan sendiri. Wa sahibatihi wa bani, mereka juga lari dari istri dan anak-anaknya. Wis nggak peduli, wis di dunia itu wis pokoknya kayaknya sayang banget, tapi kalau sudah hari kiamat, suami itu nggak peduli lagi sama istri, sama anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari kiamat itu mempunyai kesibukan, mempunyai urusan yang sangat menyibukkannya. Dalam surah Abbas. Surah Abbas ayat 34-37. Bahkan dalam surah Al-Muzammil, dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 17 itu Allah menjelaskan kedahsyatan hari kiamat. Itu saking dahsyatnya hari kiamat sampai anak yang masih bayi itu rambutnya bisa beruban. Stres. Ubanan kan stres kan? Ya, kalau kita kan ubanan karena umur. Stresnya apa? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, fa kaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa sementara kalian tetap kafir kepada hari kiamat? Orang yang kafir sama hari kiamat itu nggak mungkin bisa takwa, nggak mungkin punya rasa takut sama Allah. Ini ada orang yang suka ngomongin tentang hari kiamat katanya mendongeng. Nggak tahu mama ini siapa itu. Fakaifa tattaquna in kafartum, ya, bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa sementara kalian tetap kafir pada hari kiamat? Yaj'alul wildana shiba, yang hari kiamat itu bisa menjadikan anak-anak beruban. Saking dahsyatnya kejadian hari itu. Bahkan hari itu menjadikan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, ibu itu tidak pikir panjang akan melalaikan anak yang sedang disusuinya. Kalau sekarang nggak mungkin ada seorang ibu yang lalai dari anak yang masih disusuinya, nggak mungkin. Meskipun ibu ini kecanduan gadget, wes masak ya nyekel HP, nyapu nyekel HP, ngumbai ya nyekel HP. Tapi kalau nyusoni nyekel HP tetap nggak mungkin lalai.
Tapi pada hari kiamat itu seorang ibu akan lupa sama anaknya yang sedang disusui. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azimun, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzatin hamlin hamlaha wa tarun nasu sukara wa ma hum wasukara walakin 'adzaballahi syadid. Dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, semua wanita yang menyusui anaknya lalai terhadap anak yang disusuinya. Ya, kita ya nggak saking luar biasanya kita nggak bisa membayangkan. Mana ada sesuatu yang bisa melalaikan seorang ibu kepada anak yang masih disusuinya. Kalau memang itu ada, berarti itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat mengerikan. Sehingga seorang ibu itu tidak lagi peduli dengan anaknya. Itu baru hari kiamat. Apalagi kalau sudah sampai di negeri akhirat, kemudian mendapatkan peradilan dari Allah, kamu masuk neraka. Dia melihat beratnya, kerasnya azab di neraka, maka yang dia cari adalah istriku mana. Dia akan saya korbankan, yang penting aku selamat. Suamiku mana? Kenapa itu terjadi? Temanku mana? Tetanggaku mana? Kenapa itu terjadi? Karena dia menjalin hubungan-hubungan semuanya itu tidak berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau mempunyai hubungan sewaktu di dunia langgeng sampai di akhirat, jalin hubungan itu di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa ayat dan hadis yang belum kita bacakan, tetapi pesan dari apa yang kita bahas insya Allah sudah sampai. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita agar bagaimana caranya kita membina rumah tangga ya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membina persahabatan dengan teman-teman kita, teman kecil, teman kerja, itu juga di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hari ini kita banyak orang yang akan menolong ketika kita mendapatkan kesusahan. Kita juga berharap mereka juga akan bisa menolong ketika nanti kita mendapatkan kesusahan di negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Pak Ridwan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.